Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Maulida Sani dari kelas 2 PIB dengan NIM 11104002066. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Babak Ishak Suryono Nugroho MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian usul fikih secara bahasa dan istilah, dan juga urgensi usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Bagi hamba Allah yang beriman, sudah selayaknya kita mengerti dan melaksanakan apa yang Allah kehendaki, sekaligus menjauhi apa yang tidak diridhoi Allah. Untuk mengetahui dan melaksanakan kehendak Allah, kita harus mengetahui hukum Islam yang telah ada. Namun, hukum Islam menghadapi tantangan lebih serius, terutama pada abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang berhubungan dengan hukum Islam, para ahli yang sudah tidak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan ilmu tentang fikih hasil ijtihad di masa lampau. Alasannya karena ternyata warisan fikih yang hanya terdapat dalam buku-buku klasik bukan saja terbatas kemampuannya dalam menjangkau masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengadakan penyegaran kembali terhadap warisan fikih. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi sebuah kesemestian, dan metode ijtihad mutlak harus dikuasai oleh mereka yang akan melakukannya. Metode ijtihad itulah yang dikenal dengan usul fiqh. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian usul fiqh secara bahasa dan istilah. Secara etimologi atau bahasa, usul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fiqh. Kata usul yaitu bentuk jamak dari kata asal yang menurut bahasa berarti suatu yang dijadikan dasar bagi yang lain, atau bermakna fondasi bagi sesuatu, baik itu bersifat materi maupun non-materi. Sehingga usul fiqh berarti suatu yang dijadikan dasar bagi fiqh. Sedangkan secara terminologi atau istilah, banyak definisi yang diberikan para ulama tentang usul fiqh. Tetapi di sini saya hanya akan mengemukakan beberapa definisi yang lengkap dan mudah dipahami. Salah satunya adalah definisi usul fiqh yang dikemukakan oleh ulama usul fiqh, yaitu Muhammad Hudari Baik. Dia mendefinisikan usul fiqh adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan, di mana dengan kaidah tersebut seseorang mujtahid menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Menurut Abu Zahroh, usul fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan untuk memperoleh hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maka dia adalah kaidah yang menjelaskan metode thoriqah atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Sedangkan menurut Abdul Wahab Kalam mendefinisikan usul fiqh yaitu tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dan pembahasan yang dijadikan hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Baik, selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu urgensi usul fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Ia
As-Sulami merupakan sosok penulis produktif dalam bidang usul fiqh yang patut diteladani. Karyanya cukup banyak dan menginspirasi. Hal yang cukup menarik perhatian yaitu ketika beliau menyebutkan 5 urgensi atau manfaat besar mendalami usul fiqh, yaitu yang pertama, mendalami agama secara mendalam. Dengan mendalami ilmu usul fiqh berarti kita tengah menyelami agama lebih dalam lagi, bukan hanya pada bagian permukaannya saja. Dari sanalah kemudian kita mengerti apa hak dan kewajiban kita secara proporsional. Sebab jika kita tak hanya melihat sikap agama dari hukum-hukum yang ada, tapi juga mampu melihat dalil yang menjadi sumber hukum tersebut, sekaligus bagaimana cara memperolehnya. Lalu jikalau ada pertanyaan, apa sih pentingnya kita mempelajari ilmu usul fiqh saat ini? Nah, Syekh Iyad As-Sulami menjawab, justru karena semakin banyak kitab-kitab fiqh yang bertebaran, maka itu malah lebih mendorong kita semakin giat dalam memahami teori-teori usul fiqh. Baik, yang selanjutnya adalah mampu merespon persoalan dan isu-isu mutakhir yang tak ditemukan jawabannya dalam teks-teks agama, baik Al-Quran maupun hadis. Maka dari itu, perlu melakukan ijtihad atau upaya memperoleh hukum menggunakan kaidah dan teori-teori usul fiqh yang telah dirumuskan oleh para mujtahid. Ada begitu banyak isu-isu yang tak terjangkau oleh teks-teks agama, sehingga perlu dijawab menggunakan spirit-spirit teks yang ada. Misal, isu tentang inseminasi buatan, bayi tabung, atau lainnya. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu mengetahui hikmah dan rahasia legalisasi syariat. Dengan merenungkan setiap alasan dan tujuan legalisasi hukum, sedikit banyak membantu kita menjangkau lebih dalam apa rahasia legalisasi hukum itu sendiri. Misalnya, melalui kemampuan kita mendialogkan hukum-hukum yang berkontradiksi, memilih dalil yang lebih kuat dan lebih relevan, dan sebagainya. Semua pengetahuan itu adalah media untuk sampai pada pengetahuan ihwal, hikmah, dan rahasia setiap legalisasi hukum. Terpenting lagi, itu tidak mungkin tercapai tanpa mendalami ilmu usul fiqh. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu menepis dugaan beberapa aliran bahwa hukum Islam tidak mampu menjawab persoalan umat kekinian. Hal itu dengan cara menampilkan peran demi peran syariat dalam menjawab kebutuhan serta memberi jalan keluar dari setiap persoalan umat, sejak dahulu, saat ini, dan seterusnya. Mengingat Islam mengantongi konsep dan teori-teori universal yang matang untuk merespon itu semua yang bernaung di bawah ilmu usul fiqh. Jadi, Islam tidak akan pernah kehilangan solusi untuk persoalan-persoalan umat selama kita tidak berpaling dari ilmu tersebut. Yang selanjutnya, nomor 5 yaitu menjaga para pakar fikih dalam kesesatan berfikir. Telah banyak diketahui bahwa fikih merupakan produk dari usul fikih. Ia layaknya makanan siap saji yang telah diracik sedemikian rupa oleh para pakar usul fikih. Jadi, tidak mesti orang yang ahli dalam bidang fikih mengerti secara mendalam bagaimana logika usul fiqh. Sebagaimana orang yang hanya mengenal ragam sajian kuliner beserta rasanya, namun belum tentu paham bagaimana cara membuatnya.
Karena itu, sebuah keharusan bagi seorang faqih untuk mengkaji usul fiqh dengan serius dan mengikuti isu-isu terbaru perihal ilmu tersebut. Mengingat mendalami usul fiqh tidak bisa hanya sebatas teori semata, tetapi juga harus mengikuti implementasinya. Para ulama usul fiqh juga sepakat bahwa usul fiqh merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah akikah, ibadah, muamalah, ukubah atau hukuman maupun akhlak. Dengan kata lain, usul fiqh bukanlah sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai metode, sarana, atau alat. Tujuan ilmu usul fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidahnya dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara yang ditunjuki dalil itu. Jadi, berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasanya, maka nasakh-nasakh syara dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafal yang samar dapat diketahui. Bahkan tujuan utama dari usul fiqh adalah untuk mencapai dan mewujudkan suatu yang dimaksud syara. Ada ulama yang berkata, barang siapa yang memelihara usul, tentulah akan sampai kepada maksud. Dan barang siapa memelihara qawaid, tentulah dia akan mencapai maksud. Kesimpulan dari urgensi ilmu usul fiqh diantaranya adalah yang pertama, sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam, karena usul fiqh menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Yang kedua, metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum atau istinbat pada masalah-masalah cabang atau fiqh dari sumbernya. Yang ketiga, menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya, karena mengetahui metode dan kaidah istinbat serta cara berijtihad dengan benar. Yang keempat, memberikan standar dan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid, sehingga ijtihad hanya dilakukan oleh seseorang yang mampu dan tepat. Yang kelima, menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang secara lahir belum ada nasahnya dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya. Yang keenam, memelihara syariat Islam dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Melalui usul fiqh diketahui mana sumber hukum Islam yang asli yang harus dipedomani dan mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syariat sesuai dengan tempat dan zamannya. Yang ketujuh, menyusun kaidah-kaidah hukum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial kontemporer yang terus berkembang. Yang kedelapan, mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat pada dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga dapat melakukan tarjih atau penguatan salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan alasan. Yang kesembilan, benteng dari perpecahan dan perbedaan pendapat yang lahir dari pemahaman yang salah terhadap nasakh. Yang kesepuluh, sebagai metodologi yang mengakomodir dan menggabungkan antara madrasah al-hadis dan asar dan madrasah al-royi yang sebelumnya seakan saling bertentangan. Yang ke-11, menjelaskan nasakh-nasakh yang secara dohir bertentangan dan kemudian bisa mentarjih dan mengambil kesimpulan hukum ketika terjadi kontradiksi antara nasakh-nasakh tersebut.
dan membantah, menjelaskan nasah-nasah yang secara dohir bertentangan dan kemudian bisa mentarjih dan mengambil kesimpulan hukum ketika terjadi kontradiksi di antara nasah-nasah tersebut dan membantah pendapat ekstrim dalam hal ini, memelihara fikih Islam dan pendapat yang terlalu longgar dan berpendapat yang terlalu kaku dan jumud. Yang ke-12, menyeru pada ittiba atau mengetahui dalil yang meninggalkan tasabuh, mazhab dan taklid buta. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.